Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dena Hopipah dengan NIM 192106200869. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada pertemuan 15 tentang manusia, teknologi, dan lingkungan. Langsung saja. Pertama yaitu ada manusia. Nah, di sini ada pengertian populasi. Yang pertama ada menurut Kotrunada tahun 2022 halaman 1. Istilah populasi berasal dari bahasa Latin populus yang berarti sekelompok individu sejenis dalam satu tempat dan waktu yang sama. Nah, populasi merupakan kesatuan yang cenderung selalu berubah jumlahnya. Sejalan dengan Melianto tahun 2019 halaman 1, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah bagian dari total individu dengan ciri tertentu yang hidup atau menempati suatu wilayah yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi populasi. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama ada natalitas atau angka kelahiran. Nah, angka kelahiran atau natalitas adalah besarnya populasi dalam satuan ruangan atau unit. Nah, natalitas merupakan kemampuan suatu populasi untuk bertambah atau tumbuh. Kemudian yang kedua ada mortalitas atau angka kematian. Nah, mortalitas adalah angka kematian dalam suatu populasi. Mortalitas menjadi perhitungan berapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada densitas atau kepadatan. Nah, densitas atau kepadatan populasi yaitu besarnya hubungan populasi dalam suatu lingkungannya. Nah, namun cenderung ada kesulitan untuk mengukur kepadatan populasi. Nah, sulitnya mengukur kepadatan populasi disebabkan karena organisme tidak tersebar merata. Yang selanjutnya ada penyebaran umur populasi. Nah, penyebaran umur menjadi sifat penting dari populasi karena bisa mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Nah, perbandingan antara macam golongan umur dalam populasi akan menentukan tingkat atau keadaan reproduktif. Yang terakhir ada perluasan populasi. Nah, perluasan adalah proses keluar masuknya individu dan anaknya dari zona populasi. Nah, perluasan populasi bisa berupa beberapa gerakan migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Yang selanjutnya, masalah kependudukan. Nah, menurut Heriansah, terdapat masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Misalnya Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Kemudian yang kedua ada jumlah penduduk yang besar. Nah, menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ada kualitas penduduk rendah. Nah, saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kelima ada tingginya tingkat ketergantungan. Nah, penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif.
Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Nah, penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungannya juga cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada kepadatan penduduk. Nah, beberapa kota besar di Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada solusi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Nah, salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, ada meningkatnya pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Kemudian melakukan program transmigrasi. Yang kelima, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. Kemudian ada meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, dan yang terakhir mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya ada peran positif manusia terhadap lingkungan. Nah, menurut Citra tahun 2006 halaman 1, beberapa peran positif yang dapat dilakukan manusia adalah yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, ada mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengawasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. Kemudian, mengolah limbah industri dengan tepat, serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Yang kelima, menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam sehingga kesuburan tanah dapat terjaga. Nah, selain itu pada daerah lereng gunung dapat diterapkan terasering untuk mengurangi resiko erosi tanah. Yang selanjutnya ada mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian dalam negeri sehingga mengurangi impor buah-buahan dan daging dari luar negeri yang secara tak disengaja dapat membawa telur hama baru yang merugikan petani. Kemudian yang selanjutnya ada masih peran positif, yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan seperti pestisida dan deterjen tidak ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada menghindari pemborosan air sehingga sumber daya air tetap terjaga. Nah, selain itu manusia juga harus bijak dalam menggunakan listrik dan bahan bakar. Seperti menghemat listrik dapat dilakukan dengan penggunaan alat elektronik yang berdaya rendah dan mematikan lampu jika tidak digunakan. Sedangkan menghemat bahan bakar dapat dilakukan dengan membiasakan jalan kaki jika jarak tempuh dekat dan memilih transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yakni dengan cara mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerusakan dan penyebaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Nah, di sini bisa membuat peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati yang ada. Nah, setelah membuat peraturan, maka aturan tersebut harus benar-benar dipatuhi dan menindak tegas oknum-oknum yang melanggarnya. Nah, kemudian ada peran negatif manusia terhadap lingkungan. Nah, menurut Citra tahun 2006,
halaman 1, beberapa peran negatif manusia yang merugikan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Kemudian, manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. Kemudian, pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, air, dan longsor. Yang keempat, pemburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. Nah, yang terakhir, adanya senyawa atau energi tertentu yang masuk ke dalam ekosistem menimbulkan terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Nah, yang selanjutnya teknologi. Nah, di sini ada pengertian teknologi. Nah, menurut Sari dan Noprianto tahun 2021 halaman 14, teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Kemudian, menurut Barata, dalam buku Sari dan Noprianto tahun 2021 halaman 15, teknologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara mengerjakan di bidang industri atau design which deal with industrial arts. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Nah, yang selanjutnya ada dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Nah, dampak positif teknologi terhadap lingkungan dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bidang industri. Yaitu diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Kemudian perkembangan industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Kemudian berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri atau kapas untuk industri tekstil, kayu sengon, dan pinus untuk industri kertas. Kemudian diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Kemudian yang selanjutnya ada memperoleh devisa dari industri pariwisata. Nah, lanjut di bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian dampak positifnya yaitu bertambahnya varietas baru dan unggul. Kemudian peningkatan hasil produksi pertanian. Yang ketiga, dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern. Kemudian dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Dan yang terakhir, pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Nah, adapun dampak positif lainnya adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya di saat kita ingin menanam pohon, tentu saja kita menggunakan teknologi seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut, teknologi mesin untuk menggali tanah, teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak teman-teman kita atau orang lain untuk ikut menanam pohon, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita, dan masih banyak lagi. Nah, teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Nah, menurut Taubing tahun 2014 halaman 1 menyatakan bahwa dampak negatif dari teknologi yang telah dirasakan secara nyata adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah di berbagai penjuru dunia. Nah, seperti pemanasan global yang dibarengi penipisan lapisan es dan peningkatan permukaan air laut sebagai salah satu akibat dari penggunaan lemari es dan AC atau air conditioner. Nah, pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya, kelangkaan sumber daya alam sebagai salah satu akibat eksploitasi lahan dengan penggunaan traktor, dan terganggunya ekosistem sebagai salah satu akibat dari penggunaan pembuangan bahan kimia berbahaya. Nah, yang selanjutnya di sini ada solusinya. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi dampak negatif teknologi terhadap lingkungan yaitu dengan teknologi ramah lingkungan atau sustainable teknologi, green technology.
Nah, teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Nah, selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Teknologi ramah lingkungan sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lingkungan. Nah, di sini ada pengertian lingkungan. Nah, menurut Salim, dalam buku Widodo dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 95, lingkungan adalah segala hal yang meliputi benda, keadaan, kondisi, dan pengaruh yang ada di dalam suatu ruang yang ditempati, di mana lingkungan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap hal-hal yang hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian di sini ada menurut Darsono dalam buku Widodo dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 95 menyatakan bahwa lingkungan adalah keseluruhan benda dan keadaan manusia dengan ragam kegiatannya yang terdapat di wilayah tempat tinggal manusia, dan setiap unsurnya akan saling berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Selanjutnya ada isu global lingkungan. Nah, ada beberapa masalah lingkungan hidup yang menjadi sorotan secara global, di antaranya yaitu perubahan iklim atau pemanasan global. Nah, menurut United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, merupakan perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Nah, masalah perubahan iklim ini menimbulkan krisis ekonomi, kesehatan dan keselamatan, produksi pangan, keamanan, dan dimensi-dimensi yang lain. Nah, perubahan pola iklim mengancam produksi pangan melalui meningkatnya curah hujan yang tidak normal, meningkatnya permukaan air laut, kontaminasi, persediaan air tawar di pesisir, meningkatnya risiko bencana banjir, dan membuat penyebaran hama dan penyakit tropis ke daerah lain. Nah, di sini terdapat gambar pemanasan global, bisa dilihat. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Nah, yaitu penipisan lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Nah, ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen atau O3. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Nah, di lapisan atmosfer atau dekat permukaan bumi, ozon dapat mengganggu kesehatan. Tetapi di lapisan stratosfer, ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Nah, berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Nah, paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, pada sisi lain, peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Nah, bisa dilihat gambarnya. Di sini ada gambar penipisan lapisan ozon. Oke. Langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu yang ketiga ada efek rumah kaca atau greenhouse effect, yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Nah, dengan kata lain, suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Nah, sebenarnya
Bila bumi ini tidak ada gas polutan yang membentuk gas rumah kaca atau GRK seperti CO, CA2, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya min 18 derajat Celcius, suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, tetapi dengan meningkatnya kadar GRK akan meningkat pula ERK atau efek rumah kaca, sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula, sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, bisa dilihat di sini ada proses efek rumah kaca. Ini terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Nah, radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi ini akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkat ke bumi. Nah, hampir setengah dari radiasi sinar matahari ini diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkannya. Kemudian ada lagi sebagian radiasi sinar matahari dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Nah, efek gas rumah kaca ini, sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Nah, akibatnya suhu permukaan bumi semakin panas dan atmosfer semakin rendah. Selanjutnya yaitu ada hujan asam. Nah, hujan asam merupakan campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Nah, penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam ini berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang terutama berasal dari sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2, berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, unsur-unsur kimia asam dapat berupa hujan yang mengandung asam atau fog atau kabut asam dan salju. Nah, jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin di mana kondisi cuaca yang lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, kabut, dan asap. Nah, setelah jatuh ke bawah dan mengalir, akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar hujan asam. Nah, proses terjadinya hujan asam ini yaitu gas dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik mengandung gas SO2 dan NO2 yang akan membentuk gas SO3. Nah, lalu gas SO3 ini akan bereaksi dengan air membentuk asam sulfat yaitu H2SO4. Bisa dilihat di sini ada H2SO4. Nah, asam sulfat akan larut dalam air hujan dan membentuk hujan asam. Yang selanjutnya ada solusi terhadap isu global lingkungan. Nah, yang pertama ada solusi atau cara mengatasi pemanasan global menurut Aisyah tahun 2002 halaman 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi dan melakukan area tumbuhan hijau sebab mereka dapat menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Yang kedua yaitu memakai energi listrik secukupnya. Yang ketiga, membatasi kegiatan merokok. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, tidak melakukan penebangan liar dan melakukan deforestasi atau penggundulan hutan. Yang selanjutnya ada mengurangi pemakaian batu bara, gasolin atau bahan bakar organik lain. Dan yang terakhir, mengurangi pemanfaatan produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFCs serta menggantikannya dengan produk ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada solusi terhadap isu global lingkungan atau penipisan lapisan ozon menurut Rosa dan Rahmawati tahun 2019 halaman 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Nah, beberapa gas yang paling berbahaya untuk lapisan ozon adalah CFC atau klorofluorokarbon atau hidrokarbon terhalogenasi, metil bromida, dan dinitrogen oksida. Nah, gas-gas tersebut dihasilkan dari kegiatan sehari-hari ataupun dari beberapa alat yang sering kita gunakan seperti kulkas,
AS Hairspray, pengharum ruangan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada minimalkan penggunaan mobil. Nah, pilihan transportasi terbaik adalah sepeda atau berjalan kaki. Keduanya tidak meninggalkan jejak karbon, tetapi jika tidak memungkinkan, gunakanlah transportasi umum untuk mengurangi populasi. Nah, yang selanjutnya ada jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Banyak produk pembersih mengandung pelarut dan zat korosif, tetapi dapat mengganti zat berbahaya ini dengan produk tidak beracun seperti cuka atau bikarbonat yang alami memang jauh lebih ramah bagi lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada beli produk lokal. Nah, dengan cara ini tidak hanya mendapatkan produk segar, tetapi juga menghindari mengkonsumsi makanan yang menempuh jarak jauh. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak nitrooksida yang dihasilkan oleh media transportasi yang digunakan untuk mengangkut produk tersebut. Nah, yang terakhir ada rawat pendingin udara atau AC. Nah, kegagalan fungsi AC bisa menyebabkan CFC keluar ke atmosfer yang membuat lapisan ozon semakin menipis. Jadi, rutinlah melakukan pembersihan AC setidaknya sebulan sekali dan segera lakukan perbaikan jika terdapat kebocoran. Nah, yang selanjutnya ada solusi atau beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca. Antara lain, yang pertama ada efisiensi penggunaan energi listrik dengan mematikan lampu yang tidak digunakan serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kemudian yang kedua, mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan air minum dan botol kemasan dan sedotan plastik. Gunakanlah tempat minum dan sedotan yang dapat dipakai ulang. Kemudian, mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan non-organik. Kemudian, kurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik atau menggunakan kertas bekas. Nah, di sini menurut Putri tahun 2020 halaman 1 ada beberapa cara untuk mencegah kerusakan akibat hujan asam, yaitu yang pertama, terapkan 3R secara konsisten. Nah, kerusakan akibat hujan asam dapat dicegah dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah, mengurangi jumlah sampah di permukaan bumi dapat menurunkan risiko terjadinya hujan asam. Yang kedua, yaitu kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya polusi udara. Jadi, cobalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralihlah ke transportasi umum untuk mengurangi populasi. Yang ketiga, yaitu perbanyak ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini memiliki pengaruh besar dalam kesehatan udara. Nah, tumbuhan hijau akan menyaring populasi lingkungan, kemudian menggantikannya dengan oksigen yang sejuk. Yang terakhir yaitu kurangi penggunaan energi listrik. Nah, risiko hujan asam juga dapat dikurangi dengan menghemat dan mengurangi penggunaan listrik. Misalnya menggunakan peralatan rumah tangga seperti lemari es, lampu, atau mesin cuci yang hemat energi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada etika lingkungan. Di sini ada pengertian etika lingkungan. Menurut Susilawati dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 25, etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Nah, sejalan dengan Rompe Gading tahun 2021 halaman 183 menyatakan etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan ini merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Nah, etika lingkungan ini diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan ini tetap terjaga. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip etika lingkungan. Nah, menurut Kerap dalam buku Asriyadi dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 209 sampai 213 ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Nah,
Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Nah, manusia anggota komunitas ekologis. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi, mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Maka, sebagai perwujudan nyata dari penghargaan itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya. Nah, yang kedua ada prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Nah, prinsip tanggung jawab di sini bukan saja secara individu tetapi juga secara berkelompok atau kolektif. Nah, prinsip tanggung jawab bersama ini setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi seakan merupakan milik pribadinya. Nah, yang selanjutnya ada solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Nah, solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam. Alam dan semua kehidupan di dalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Solidaritas kosmis juga mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan seluruh kehidupan di dalamnya, sama seperti manusia tidak akan merusak kehidupannya serta rumah tangganya sendiri. Kemudian yang keempat ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Nah, prinsip kasih sayang dan kepedulian merupakan prinsip moral satu arah, artinya tanpa mengharapkan untuk balasan. Nah, serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata untuk kepentingan alam. Nah, diharapkan semakin mencintai dan peduli terhadap alam, manusia semakin berkembang menjadi manusia yang matang sebagai pribadi dengan identitas yang kuat. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip tidak merugikan atau no harm. Nah, merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Nah, jadi manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia. Pada masyarakat tradisional ini sangat dijunjung tinggi dan kepercayaan. Kewajiban minimal ini biasanya dipertahankan dan dihayati melalui beberapa bentuk tabu-tabu. Nah, selanjutnya ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Nah, prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Nah, bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Nah, pola konsumsi dan produksi pada manusia modern yang bermewah-mewah dalam kelimpahan dan berlebihan yang berakibat pada saling berlomba mengejar kekayaan harus ditinjau kembali. Nah, hal ini menyangkut gaya hidup bersama. Apabila dibiarkan dapat menyebabkan materialistis, konsumtif, dan eksploitatif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Nah, yang kedelapan yaitu ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini sangat terkait dengan hakikat alam. Nah, alam semesta sangat beraneka ragam. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam, hakikat kehidupan itu sendiri. Artinya, setiap kecenderungan reduksionistis dan anti keanekaragaman serta anti pluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. Nah, yang terakhir ada prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral ini terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Nah, dituntut berperilaku sedemikian rupa sebagai orang yang bersih dan disegani oleh publik karena mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan terutama kepentingan masyarakat. Nah, yang selanjutnya di sini ada penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada penerapan etika di lingkungan keluarga.
Nah, lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Yang kedua, setiap orang tua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk. Yang ketiga, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, secara bergantian, setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah sembarang tempat. Nah, yang terakhir, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Nah, yang selanjutnya ada penerapan etika di lingkungan sekolah. Nah, kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket dan jumsi atau Jumat bersih. Nah, yang selanjutnya ada penerapan etika di lingkungan masyarakat. Nah, pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui yang pertama, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih bisa diperbarui. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini terdapat soal HOTS. Nah, kategori soalnya yaitu C4 dengan KKO menganalisis. Nah, contoh soalnya yaitu perhatikan permasalahan lingkungan berikut ini. Yang pertama ada pemanasan global, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga banjir, yang keempat efek rumah kaca, yang kelima tanah longsor, yang keenam hujan asam. Nah, di sini yang termasuk isu global lingkungan adalah yang A 1, 2, 3, 4, yang B 1, 3, 4, 5, yang C 1, 2, 5, 6, dan yang D 1, 2, 4, 6. Tadi telah dijelaskan bahwa isu global lingkungan adalah pemanasan global nomor 1, yang kedua penipisan lapisan ozon, kemudian ada efek rumah kaca nomor 4, dan hujan asam nomor 6. Jadi jawabannya yaitu D 1, 2, 4, 6. Nah, di sini terdapat daftar pustaka. Nah, alhamdulillah materi yang saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.